Anak perempuan kecil menekan koin. Mengelilingi memutar angka 306. Perawat bertanya dia sedang ngapain. Malam di hari itu, pasien di kamar 306 tiba-tiba sakit parah lalu meninggal. Perawat dalam hatinya berbisik, apakah anak perempuan kecil ini memiliki kemampuan dengan kematian? Kakak, kalau kamu kepo, juga akan mati loh. Perawat Yayu Mei berada di sebuah rumah sakit di Hokkaido. Bertahan 2 tahun akhirnya sudah perawat yang resmi bekerja di sana. Subuh jam 3 dia seperti biasanya mengecek kamar. Mendengar suara alarm. Bayangan hitam berjalan tanpa henti masuk ke dalam kamar. Perawat sangat panik. Tolong tunjukkan kode kesehatannya. Tapi setelah pintu kamar dibuka malah tidak ada seorang pun. Hal aneh seperti ini, Yayu Mei sudah terbiasa. Hari ini kamar pasien datang seorang anak perempuan bernama Mayu. Anak perempuan kecil ini tidak suka ngomong. Tidak peduli Yayu Mei gimana senyum ngomong kepadanya. Dia saat melukis cukup melukis. Saat melamun cukup melamun. Sama sekali tidak menghiraukan Yayu Mei. Waktunya mengukur tekanan darah. Mayu yang di kamar menekan sebuah koin. Di peta yang dia gambar sendiri. Memutar mengelilingi kamar nomor 306. Berkata akan mati. Yayu Mei menganggap ini adalah candaan anak-anak. Tapi pasien di kamar 306 pada malam harinya tiba-tiba meninggal karena penyakitnya memburuk. Saat sekali lagi mengukur tekanan darah, Mayu meletakkan koin di kamar 208. Yayu Mei yang sedikit tidak tenang bertanya kalau kali ini. Mayu menggelengkan kepala berkata dirinya sendiri juga tidak tahu. Yayu Mei tidak tenang. Memutuskan untuk ke kamar 208 melihat. Masih belum masuk kamar kelihatan lagi satu bayangan hitam masuk ke kamar. Dia dengan cepat mendorong pintu ingin memeriksa. Ternyata tidak kelihatan hantunya. Pasien malah bersemangat. Berkata semalam tidurnya sangat nyenyak. Istrinya datang menjenguknya pagi hari. Tapi lupa bawa baju ganti. Tunggu lain kali datang baru ambil. Yayu Mei terbodoh. Istrinya bukannya sudah meninggal bertahun-tahun ya. Tunggu sampai sekali lagi dia mencari Mayu. Maipu dengan cepat membuka peta lantai 3. Lalu menggunakan koin bergeser. Kali ini 301. Tidak lama 301 juga meninggal. Yayu Mei makin yakin dengan pemikirannya. Anak perempuan ini memiliki kemampuan memprediksi kematian. Lalu mencari kepala perawat. Tapi setelah mendengarnya kepala perawat tidak menanggapinya. Malah mengingatkannya sekarang dia adalah karyawan resmi. Harus lebih banyak menjaga Mayu. Yayu Mei seperti biasanya datang ke kamar 208. Bertanya kepada paman itu apakah semalam tidurnya nyenyak. Paman malah tidak menjawab. Yayu Mei mengangkat kepala melihat sebuah bayangan hitam. Dia dengan panik lari ke kamar Mayu. Ingin meminta bantuan. Seperti yang diperkirakan saat ini Mayu meletakkan koinnya di kamar 208. Dia mengangkatkan kepalanya mengingatkan Yayu Mei. Kakak kalau kepo. Akan mati loh. Yayu Mei sedikit ketakutan. Dia mencari kepala perawat lagi. Kali ini kepala perawat memberikannya sebuah jimat. Menyuruhnya meletakkannya di samping bantal paman kamar 208. Baru keluar dari kamar 208, bayangan hitam aneh itu muncul lagi. Yayu Mei yang sendirian dengan cepat lari ke samping Mayu. Tapi Mayu tidak ada sedikit reaksi pun. Dengan tenang berkata koin sedikit demi sedikit bergerak ke arah kamar 303. Saat ini bayangan hitam datang di depan Yayu Mei. Melihat dia selangkah demi selangkah mendekat. Yayu Mei sambil menjerit. Samping menekan tombol mesin pemanggil. Sekali memutarkan kepalanya, bayangan hitam sudah hilang. Buka tirainya pun juga tidak menemukan bayangan hitam lagi. Saat dia lega. Gambaran berganti, Yayu Mei bangun dari kasur. Kepala perawat menenangkannya untuk tidak usah khawatir semuanya akan baik-baik saja.
Tapi setelah hari ini Yayu Mei mengundurkan diri dari pekerjaannya. Film sampai sini juga sudah selesai. Kita menebak dengan berani. Sebenarnya bayangan hitam tidak punya maksud untuk menyakiti orang. Mereka hanyalah saudara yang sudah meninggal. Ingin berada di samping saudaranya yang sedang sekarat. Bisa menemani mereka sementara waktu. Dan Mayu juga bisa melihat bayangan hitam. Dan datang ke rumah sakit lebih awal. Jadi dia lebih mengerti peraturan di dalam ini. Bayangan hitam mengikuti Yayu Mei mungkin karena jimat itu. Dirinya sudah tidak bisa mendekati saudaranya. Hari ini sampai di sini. Hari ini adalah detektif Wang Meili. Sampai jumpa besok.